jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, terpujilah Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami menyadari kami semua orang berdosa, tapi kami bersyukur kami punya solusi dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang telah lahir dan mati, bangkit, telah ambil alih dosa kami, telah ampuni kami, dan menjamin kami dibebaskan dari neraka. Saat ini di hadapan hadirat-Mu, kami semua berdiri mengucap syukur buat keselamatan, berkat rohani maupun jasmani. Bahkan kami bersyukur suasana seperti ini Tuhan. Kami sangat rindu ada KKR, ada pemberitaan firman seperti sebelum corona. Tapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dengan semua aturan yang kami taati, yang dibuat oleh pemerintah, yang adalah hamba-Mu juga Tuhan. Malam ini kami boleh Natal bersama di Kampung Sabu ini. Tuhan, hamba-Mu akan bicara atas nama-Mu bagi semua umat-Mu, jemaat-Mu
yang hadir di tenda sukacita ini dan juga yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui live di Facebook hamba-Mu. Seutuhnya pemberitaan firman Allah ini ya Bapa, dari awal sampai selesai, kami mohon pimpinan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu memenuhi hamba dan umat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan malam ini, yang jatuh diangkat kembali malam ini, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan akan dapat sukacita, pengharapan baru, kekuatan, jalan keluar, pengharapan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Seutuhnya pemberitaan firman Allah ini dari awal sampai selesai boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk menerima firman-Nya, sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada panitia, adik-adik saya, saudara-saudara saya yang puji Tuhan di dalam Kristus, persahabatan kita, kekeluargaan kita, kemitraan kita sebagai kawan-kawan setia di ladang Tuhan tidak pernah berubah oleh situasi dan kondisi, tidak pernah berubah gara-gara mana, tidak pernah berubah gara-gara apapun. Kenapa? Karena kita menyembah Yesus yang tidak berubah. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka orang yang sudah berkomitmen, buat keputusan dan mengalami bagaimana hidup tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka percayalah, sebagaimana Tuhan kita tidak berubah, kekeluargaan kita tidak berubah. Amin. Mengapa seringkali terjadi perubahan? Karena mungkin sebentar mau tinggal, sebentar mau keluar. Yesus bilang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid yang benar-benar murid adalah yang tetap tinggal dalam Tuhan. Maka saya menaruh harapan yang besar kepada Bapak, mama, opa, oma, kakak, adik, orang tua saya, adik-adik saya di Kampung Sabu dan sekitarnya, bahwa kita semua ini ada di masa-masa terakhir, hari-hari terakhir, di mana kita semua dituntut bukan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Makanya tema kita, jadi pelaku, bukan penonton. Amin. Berapa banyak yang mau jadi pelaku dan bukan hanya penonton? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat 13. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Dalam hitungan ketiga, dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua ayat di sekitar pasal penutup kitab Wahyu ini adalah ayat langsung dari Sang Putra Natal yang ulang tahunnya kita rayakan sekarang. Sekali lagi, dua ayat ini adalah perkataan langsung dari Sang Putra Natal, pribadi yang ajaib dan dahsyat,
pusat pujian penyembahan semua orang Kristen yang mengakui gereja yang kudus dan am, gereja tanpa pandang tendok denominasi. Seperti keluarga besar Kampung Sabu, ada yang Katolik, ada yang Gemit, ada yang GBI, ada yang GPDI, atau mungkin ada yang berasal dari sinode-sinode lain. Dengar baik saudaraku, firman yang kita dengar adalah firman Sang Kepala Gereja, firman dari Sang Penguasa dunia akhirat, the one and only, tidak ada yang lain. Dan Yesus yang kita sembah itu, dia bilang begini, dia akan datang segera. Natal selalu berkaitan dengan kedatangan Sang Alfa Omega pada kedatangan pertama 2000-an tahun yang lalu. Saya tadi baru posting satu video lama. Seorang dai atau salah satu pendakwa dari Islam, entah namanya siapa, dan dia beri sambutan di gereja mana. Pendakwa Islam diundang ke salah satu gereja, kelihatannya gereja Protestan, kayak kita Gemit begitu. Dalam Natal bersama itu, dia beri komentar panjang lebar. Dia angkat fakta yang terjadi di Indonesia. Ialah bahwa di kalangan mereka sendiri, orang Islam, ada yang mau mengucapkan Natal, ada yang mengharamkannya. Ada yang mau mengucapkan tapi tidak mau ikut merayakan, tapi ada yang mengucapkan sekaligus berani masuk ke dalam gereja dan ikut merayakan. Salah satunya dia beserta santri-santrinya, di mana mereka datang bawa bunga, lalu bagi di majelis-majelis gereja, bagi di pendeta, bagi di jemaat. Lalu dia bilang begini, yang mengucapkan sekaligus mau masuk di gereja itu tidak mudah. Sedikit saja dia bilang. Dan dia sempat kutip ayat Alkitab yang berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Oh, satu gereja tepuk tangan. 2 hari lalu saya pimpin Natal di Nasduk Capil Kota Kupang. Anda tahu ketua penetianya siapa? Ibu Ima, seorang berjilbab, Muslim asli, ketua panitia Natal di Nasduk Capil Kota Kupang. Jadi saya lihat, kalau ada orang bilang Kristen minoritas, itu sudah keliru. Saya lihat di Indonesia ini bukan bicara agama lagi. Yang minoritas adalah kelompok radikalisme dan intoleran. Yang mayoritas adalah kelompok cinta damai. Dan di dalamnya ada kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kenapa ada kita? Karena menjadi tugas kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa anak Allah sesungguhnya? Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita diberi kuasa jadi anak-anak Allah, sekaligus diberi kesempatan yang luar biasa terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah. Kenapa mega proyek? Karena tugas bawa damai sesungguhnya adalah tugas Tuhan Yesus. Tapi dia kasih ke kita. Tugas bawa terang adalah dia. Karena dia memproklamirkan dirinya. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Dan dia berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi, saya pikir ini luar biasa. Dia datang pada Natal yang pertama, tapi kita harus akui, semua persiapan Natal, perayaan Natal, selebrasi Natal yang saya dan Bapak Ibu lakukan, sebenarnya selebrasi sekaligus mempersiapkan diri untuk sambut kedatangannya yang kedua. Amin. Kedatangan pertama sudah terjadi. Ayat yang kita baca, dia tidak ngomong tentang kedatangan pertama lagi, tapi dia bicara tentang kedatangan kedua. Kapan? Berkali-kali saya sudah katakan, itu bukan urusan kita. Urusan kita jadi pelaku dan bukan penonton. 10 gadis itu, yang 5 pelaku, yang 5 penonton.
Dan itu perumpamaan berkaitan dengan persiapan menyambut kedatangan Sang Putra Natal. Waktu dia datang bukan lagi sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Yang 5 bodoh hanya nonton nilai ukur, nonton nilai ukur, nonton nilai komentar, tapi tidak bikin apa-apa. Tapi yang bijak, omong sedikit, action banyak. Omong sedikit, action banyak. Lihat apa, kerja. Lihat apa, tangani. Lihat apa, beraksi. Itu bijak. Bapak Ibu terkasih, menarik bahwa ketika kita bicara tentang tema ini, aduh, kita harus siap-siap. Siap-siap di sini bukan urusan kita menebak, menduga kapan Yesus kembali. Yesus berkata, kedatangan pun tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang coba-coba menduga, pasti salah. Karena dia bilang, tak usah duga-duga. Kalau Anda menduga, pasti salah. Maka urusan kita siap. Amin. Dia bilang, aku datang. Aku akan balaskan setiap orang, beri upah sesuai kelakuannya, perilakunya, kehidupannya. Jadi Bapak Mama, kakak adik saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan hal ini. Kalau kedatangan pertama itu ada waktu yang Tuhan rahasiakan. Dan kalau sudah tepat waktu, maka penggenapannya terjadi. Janji tentang Yesus datang pertama itu sudah dikasih kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15. Lalu kasih lagi kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Lalu dikasih lagi ke Musa, Daud, Yesaya, Mika, semua. Bahkan seluruh perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dan tepat waktu dia datang 2000 tahun yang lalu. Makanya Galatia 4 ayat 4 bilang begini, Bapak Ibu, perhatikan di layar. Tetapi setelah genap waktunya, garis bawahi Bapak Ibu ya. Tetapi setelah genap waktunya. Berarti ada waktu yang ditentukan, yang bersifat rahasia, dan itu porsinya Bapa di sorga. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini bicara kedatangan pertama yang sedang kita peringati hari ini. Dan takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kedatangan pertama, janji dari Adam dan Hawa jatuh sampai Natal pertama di kandang domba, Lukas 2 ayat 11. Ketika dia dilahirkan, malaikat-malaikat tampil, lalu kasih kaget itu gembala-gembala dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini setelah genap waktunya, ini tergenapi. Nah sekarang, kita lagi tunggu kedatangan kedua Bapak Ibu. Kalau kedatangan pertama ada waktu yang ditetapkan, kedatangan kedua juga. Dan menurut ayat yang kita baca sebagai nats pembuka, Yesus bilang, segera. Segera. Penulis Ibrani bilang, sedikit waktu lagi. Ibrani 10 ayat 37. Jemaat baca, 1, 2, 3, suara keras. Ulang, ini ada yang kurang konsentrasi. Ibrani 10 ayat 37. 1, 2, 3, keras. Ya. Tanpa menentukan kedatangannya. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Kita tidak tahu. Tapi saya rasa tidak lama lagi. Bapak Ibu, percayalah. Saya rasa tidak lama lagi. Saudara, ini surat Ibrani ditulis kurang lebih mendekati abad pertama. Ya, tahun 90-an ke tahun 100-an awal. Gereja Tuhan terima ini surat. Saudara tahu,
Ini sekarang 2020. Kalau tahun awal-awal saja dia bilang sedikit lagi. Logikanya jelas. Berarti sekarang lebih dekat. Waktu itu saya dia bilang sudah tidak lama. Apalagi sekarang. Maka saya yakinnya. Tidak lama lagi. Maka tema malam ini. Karena dia tidak lama lagi kembali. Dan bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Yang akan memisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Penonton sebelah kiri, supaya jangan tersalah. Ini penonton ini yang kambing. Iya toh? Tidak kebetulan, kan hanya dua di sini. Penonton, pelaku. Pelaku, penonton. Pelaku sebelah kanan, penonton sebelah kiri. Ini benar. Sebab Anda tahu. Para pelaku itu. Ketika dipisahkan sebelah kanan, Tuhan Yesus omong begini. Waktu aku lapar engkau beri aku makan. Aku haus engkau beri aku minum. Aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Aku seorang asing engkau memberi aku tumpangan. Aku di penjara, aku sakit, engkau melawat aku. Berarti mereka pelaku. Yang penonton dia omong terbalik. Aku lapar engkau tidak kasih makan. Aku haus engkau tidak kasih minum. Aku telanjang engkau tidak kasih pakaian. Aku di penjara, aku sakit, engkau tidak. Padahal lihat, tapi tidak bikin apa-apa. Nyambung sama tema. Nyambung. Bapak Ibu, dia pasti kembali. Amin. Pasti kembali. Oleh karena itu, malam ini, ya, saya tidak mungkin khotbah cepat. Kakak Ucup bilang, Sukarja, khotbah cepat. Tidak boleh cepat, harus khotbah lama biar jelas. Ini malam, amin. Kenapa kita harus jadi pelaku dan bukan penonton? Karena dia segera datang. Amin, saudara. Dia segera datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di beberapa khotbah saya ingatkan dan malah saya ingatkan lagi. Ulang-ulang kalau kita hadir dalam ibadah pemakaman atau saya pribadi sebagai pendeta berulang-ulang memakamkan orang, menguburkan orang. Setiap kali ibadah pemakaman menguburkan orang, yang paling populer istilah rest in peace atau rest in heaven. Istirahat dalam damai atau istirahat di sorga. Saudara, betul. Sorga itu tempat istirahat. Tapi pertanyaannya, siapa yang istirahat di sorga? Tidak mungkin ada penonton istirahat di sorga. Yang istirahat di sorga adalah pelaku. Mama-mama di Kampung Sabu yang keluar pagi-pagi penjual sayur kah? Atau buka kios kah? Atau usaha yang lain? Lalu pulang sore atau malam berkorban gila-gilaan demi anak-anak terkasih. Biasanya orang yang paling menikmati istirahat yang sesungguhnya adalah mereka yang bekerja berlela-lela, capek-capek seharian. Itu yang tidurnya paling nyenyak. Bapak-bapak yang berkebun, kerja jaga ternak, atau PNS, atau polisi, atau siapapun yang adalah kategori pekerja keras. Anda yang paling menikmati istirahat. Amin. Kerja capek jadi pulang tidur tuh nyenyak. Orang Kupang bilang sonu. Saking sonunya ludah malele. Itu paling enak loh. Ya.
ludah meleleh. Makanya kalau dia bangun, dia pembantal tuh, bisa itu Sabu Subadeka dengan Afrika Selatan. Jadi kayak ada pulau-pulau kecil, hanya bisa Sabu Sudek-deka dari Afrika. Jadi ada pulau besar, ada pulau kecil, ada benua dan ada pulau satu di situ. Itu perbatasan Liai dan Mesara di sekitar Kelaba Majad. Orang biasa bilang miniaturnya Grand Canyon. Karena kemurahan Tuhan saya sudah pergi dua-dua. Yang Grand Canyon di Nevada, di Amerika, saya pergi, saya juga sudah pergi ke Kelaba Majad. Saya lihat memang modelnya sama sekali. Hanya Grand Canyon punya yang lebih besar, yang di Sabu punya yang lebih kecil. Mirip, kayak ada satu pahatan yang ajaib dan kita percaya itu tangan di atas segala tangan. Tangan yang maha kuasa, tangan pencipta langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Ibu terkasih, jangan harap Anda istirahat di sorga, padahal di bumi ini Anda penonton. Padahal di bumi ini Anda tidak capek apa-apa. Anda tidak menabur apa-apa. Anda tidak berkeringat apa-apa demi kerajaan sorga. Sebenarnya kalau yang tahu diri harusnya mati, jangan tulis itu. Jangan tulis RIP, cukup tanggal lahir, titik. Di peti tak usah tulis. Anda tipu. Kau hidup hanya tanganga-tanganga. Hidup tidak ada beban. Hidup hanya main judi. Hidup hanya putar balik. Hidup hanya bersina. Hidup tidak kenal kebenaran. Atau kenal kebenaran tapi sengaja bikin tuli diri. Berkali-kali dipanggil tapi Anda tidak peduli. Panggilan itu macam-macam Bapak Ibu. Panggilan berbuat baik, panggilan melayani, panggilan beribadah, dan panggilan paling mendasar adalah panggilan bertobat. Tuhan panggil, panggil, kita bikin tuli diri. Tapi berharap kalau Tuhan datang, Anda panggil, Tuhan dengar. Dia tidak peduli kau. Makanya 5 gadis yang bodoh itu, mereka panggil-panggil sang mempelai yang adalah gambaran dari Yesus sendiri. Dia berkata, pergi, aku tidak kenal engkau. Padahal mereka ketuk berteriak, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Yesus tidak mau buka. Kenapa? Terlalu banyak nonton. Bapak dengar Bapak, kalau masih hela napas, masih jantung berdetak, darah masih mengalir, masih injak kaki di bumi, bangkit. Ini Natal. Katong di Kampung Sabu nih istilah sugantong lama, katong sonde KKR. Sugantong lama beta sonde berteriak di Kampung Sabu. Dan hari ini atas seizin Allah, saya berseru lagi. Yang tidur, bangun, bangun, bangun. Amin. Seruan yang sama Paulus pernah serukan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dia katakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, kalau santai-santai di dunia, Anda panggil Tuhan tidak dengar Anda. Ini saya omong benarin. Makanya di dalam firman Allah, Zakaria pasal 7 mulai ayat 11 dikatakan demikian. Zakaria 7 ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Ini waktu dipanggil nih. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saya harap tidak ada
kepala keluarga model ini di Kampung Sabu atau yang hadir di sini malam ini. Anda bikin tuli diri. Bukannya belum dipanggil, sudah dipanggil oleh gembala atau ketua majelis di gereja Anda sudah dipanggil dari mimbar. Melalui kami, pendeta-pendeta mitra, Anda dipanggil. Melalui apa lagi? Sakit yang engkau alami, engkau sedang dipanggil. Masalah keuanganmu, masalah rumah tanggamu, engkau sedang dipanggil. Jangan bikin tuli. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Murka pasti datang bagi Anda yang adalah kategori penonton-penonton saja. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Dengar Bapak Ibu. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Sebagaimana mereka dipanggil tidak peduli. Tuhan bilang, waktu mereka panggil, saya tidak peduli. 5 gadis bodoh itu berteriak sampai gargantang mau putus. Yesus tidak peduli. Jadi, saya mau kasih tahu buat Anda anak-anak muda yang sepertinya Anda tidur. Sepertinya Anda tidak ada gairah untuk bangkit. Malam ini malam yang terbaik bagi Anda. Malam yang Tuhan mau supaya kita bangkit. Amin. Harus bangkit. Tidak boleh jadi penonton saja. Harus jadi pelaku. Sebab kalau Anda penonton, di sini sudah terlalu banyak nonton toh. Berarti Anda tidak butuh istirahat. Kalau yang kerja di sini, istirahat di sorga. Yang tidak kerja di sini, Anda tidak istirahat di neraka. Minimal puku-puku api kasih mati. Kan di sini sudah lalu santai toh. Anda mau butuh istirahat apa? Anda tidak boleh istirahat di neraka sana. Makanya kalau ada istilah rest in heaven, maka ada istilah no rest in hell. Kalau ada istilah istirahat di sorga, maka ada istilah tidak istirahat di neraka. Yang takut Tuhan, istirahat di sorga. Yang tidak takut Tuhan, tidak istirahat di neraka. Pelaku-pelaku yang sudah capek berlelah menabur demi pekerjaan Allah. Apapun talentamu, pengkhotbah kah, penyanyi kah, pemusik kah, ya, jago dekorasi kah, jago sound system kah, atau Anda bilang saya tidak ada keahlian khusus, tapi Anda punya tenaga, Anda punya kaki belum lumpuh, Anda masih bisa jalan ke gereja, Anda masih bisa jalan ke persekutuan doa, maka melangkahlah. Melangkahlah. Malam ini, saya akan lebih dalam membahas ini dalam beberapa hal. Mengapa kita harus jadi pelaku dan bukan penonton? Karena Yesus pasti kembali. Dan kalau Yesus pasti kembali, yang dia cari iman kita tidak goncang. Orang yang pelaku saja, Alkitab bilang penghakiman dimulai dari rumah Allah. Itu yang pelaku, itu yang pemain. Bagaimana dengan Anda yang tidak ada persiapan apa-apa? Yang pelaku saja disaring. Makanya sekarang pendeta-pendeta lagi disaring. Pendeta-pendeta lagi disaring. Kita tidak usah omong jemaat dulu. Pendeta disaring, rasul disaring, nabi disaring, pendeta-pendeta, gembala-gembala disaring. Mana gembala yang betul-betul
menggembalakan dengan takut Tuhan, menggembalakan dengan motivasi cari jiwa atau cari kepentingan sorga, mana gembala yang cari kepentingan perut, mana gembala yang cari kepentingan daging. Kenapa saya omong kepentingan daging? Tidak sedikit pendeta selingkuh sekarang. Beta yang sesama pendeta pusing. Kalau bilang jemaat selingkuh, bottom botak masih, oh mangkali begini. Ini pendeta, hafal ayat, khotbah luar biasa, segala macam luar biasa, selingkuh. Pi pelayanan san bawa istri, bawa orang pembini. Pendeta, son bawa dia pembini, dia bawa orang pembini. Son dia cium dia pembini, dia cium orang pembini. Oh, itu banyak loh. Saya yang dengar, lalu ada yang bilang, Pak Mel bisa pergi omong kok. Saya bilang, aduh, omong ini coba bilang, tidak tahu ayat mangkali. Apalagi kalau tahu ayat banyak, omong ayat ini, dia pakai ayat ini. Ke setan. Setan mencoba Yesus tuh. Yesus bilang ada tertulis. Dia juga hantam. Ada tertulis juga. Jadi tidak semua pendeta copot ayat pasti benar. Saudara lihat ini. Yesus bilang waktu saya datang. Adakah ku dapati iman di bumi? Ini hal yang pertama. Karena kita ini dituntut jadi pelaku. Nanti dia datang, dia mau lihat. Pelaku-pelaku itu imannya stabil atau tidak. Lukas pasal 18 ayat 8 sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan, ulang. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah imannya Kristen itu jelas. Apalagi kalau kita bicara tentang saving faith. Iman yang menyelamatkan. Iman itu paketnya jelas. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau orang ngomong beta beriman, tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Yakobus bilang. Tidak bisa hanya bilang iman. Lu pun biji sesawi, be pun biji nangka. Tidak bisa begitu. Iman, aksi apa? Makanya di dalam perumpamaan tentang seorang janda menghadap hakim yang lalim ini, kesimpulannya Yesus omong ini. Siapapun Anda, apapun goncangan, godaan yang ada di dunia, sebagai orang-orang yang siap jadi pelaku, pemurnian terjadi, penampian terjadi. Dan gara-gara pemurnian itu bisa jadi iman sebagian orang goncang. Anda tahu kan, menjelang Yesus mau kembali, minimal ada 3 hal besar yang akan terjadi. Bahkan sedang terjadi, sudah, sedang, dan akan terjadi. Yang pertama, nabi-nabi palsu banyak. Itu sudah pasti. Bahkan dia akan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 mulai ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah percayakan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berapa? Banyak. Pergi kemana? Seluruh dunia. Ayatnya yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku. Roh di sini artinya orang mengajar di bawah pimpinan roh apa? Itu maksudnya. Artinya ajarannya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.
Sekarang di sini tahun Yohanes tulis ini surat 90 Masehi. Sekarang 2020 Masehi, Bapak Ibu, pasti lebih banyak penyesat. Sudah begitu lagi apa? Moral bejat, seperti yang saya bilang tadi. Bahkan pendeta pun bisa selingkuh. Saya baru pulang dari Amerika tanggal 8 kemarin. 8 Desember beta, 10 Desember beta sampai Indonesia. 8 Desember saya terbang dari Los Angeles ke Jakarta. Dan saya lanjut Jakarta Kupang. Jadi total sampai di sini tanggal 10 Desember. Waktu Pak Yero kontak saya bilang Natalnya 18. Saya hitung-hitung, oh bisa. Tapi Bapak Ibu, itu lebih ke perkataan iman. Karena begini, ini perjalanan jauh. Orang pisah busa, ada yang pulang karena COVID. Orang Pirotesa, ada yang pulang karena COVID. Ada yang di Jakarta pulang karena COVID. Ini Amerika, Bapak Ibu. Terbang hampir 1-2 hari. Tuhan baik, saya pulang langsung. Saya mau jadi teladan buat orang Kupang. Pelaku perjalanan pulang swab. Janggaya di rumah baru masuk gereja, tumpang tangan orang. Takut kalau kita karena virus bagaimana? Bagi virus dia pun nama. Saya pulang saya swab. Bukan rapid lah, swab lebih mantap. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, mantan Direktur Rumah Sakit Umum, kenal baik. Dia seorang Katolik yang takut Tuhan dan dekat dengan saya. Beliau atur supaya prioritaskan saya. Jadi swab yang tusuk di hidung tuh sakit memati. Makanya kurang enak lah karena tidak biasa. Jadi Bapak Ibu kalau swab, kalau mereka main jamba gerak. Dan masuk itu bikin longgar diri. Saya lihat yang pulang dari Jakarta edok 2 kali. Main Amerika aja tahu sendiri. Dan bikin tuh sama kayak bikin gulali itu. Wih sakit sekali. Tuhan baik. Saya negatif. Makanya pulang sampai di Kupang hari Kamis. Minggu saya khotbah. Sabtu khotbah. Sehat nah, aman. Ya, yang paling penting hasil itu dan negatif. Selama saya di Amerika, dengar berita macam-macam. Ada pendeta pimpin jemaat ribuan. Tapi karena tidak tahan dengan masalah, tidak tahan dengan tantangan. Karena Bapak Ibu tahu, selain moral bejat, penganiayaan masalah hidup terlalu banyak. Pendeta gantung diri. Ini peristiwa terkenal sekali di California. Bukan gereja San Maju. Gereja berkembang luar biasa. Di California. Pendeta sendetahan gantung diri. Ada beberapa pendeta di Indonesia. Salah satunya kami tahu. Gantung diri kapan? Hari Minggu jam 2 pagi. Dia ulang-ulang menghadap ke sinode. Minta mengundurkan diri. Sinode dorong dia. Maju terus. Kamu bisa. Kamu bisa. Dia bilang harus mundur. Sinode bilang maju. Satu kali dia tidak tahan lagi. Dia gantung diri. Hari Minggu jam 2 pagi. Kenapa gantung diri hari Minggu? Secara psikologi dia tidak siap ketemu jemaat. Mungkin karena jemaatnya mulutnya juga setan pakai. Karena begini Bapak Ibu, ini beta omong benar. Kalau anak jemaat bikin hal, mulut kurang. Tapi anak pendeta bikin hal. Makanya saudara yang pendeta punya anak, kau tolong ingat kau punya bapak, punya posisi. Kau jam bapakmu ada berteriak di sana, kau jadi setan. Tapi ada juga yang terbalik. Anaknya yang takut Tuhan, bapaknya yang setan. Nah ini juga repot. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus saya ingatkan kita pada kesempatan ini.
Ada banyak hal bisa menggoncangkan iman. Pengajaran bisa goncangkan iman, kebejatan moral bisa goncangkan iman, penganiayaan seperti di Sigi, Sulawesi Selatan, orang bantai jemaat, bakar gereja, bakar orang, potong kepala, putus. Putus. Itu ada 4 orang, 4 sampai berapa orang di Sigi, Sulawesi Tengah. Saya sempat buat video tanggapi. Nah, kekasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya ingatkan kita semua bahwa sebagai pelaku memang harganya mahal. Kalau penonton, ya cenderung lebih aman. Kenapa? Karena setan di pihakmu. Betul. Setan akan tipu Anda sehingga hidupmu mungkin ada masalah, tapi tidak seberat orang-orang yang mau jadi pelaku. Ulang, setan tipu tapi tidak seberat orang-orang yang mau jadi pelaku. Orang mau jadi pelaku nih harga mahal. Di Amerika itu Bapak Ibu, saya sama-sama dalam satu acara jadi pembicara bersama Pendeta Gilbert. Karena sudah lama tidak dengar beliau secara langsung. Maka saya, kalau beliau sesi 1, 2, 3 atau sesi 1, 2, saya 3, 4. Jadi pembicara tunggal cuma kami berdua. Topik sudah dibagikan selama 5 sampai 6 hari. Jadi pas Pak Gilbert khotbah, saya ikut saja sesinya. Karena sesi terakhir pas hari raya Thanksgiving di Amerika. Itu Thanksgiving itu besar sekali perayaannya. Pak Gilbert bilang begini, kenapa anak Tuhan itu menderita? Saya dengar ini, saya diberkati. Karena nanti di sorga Anda bukan office boy di sana. Di sorga Anda bukan tukang cuci piring. Di sorga Anda bukan tukang kobong. Tukang kebun. Nang kobong orang san mengerti di live. Di sorga itu katong nih memerintah bersama Yesus. Jadi wajar kalau Anda dimurnikan di bumi. Amin. Karena Anda di sana anak raja, face to face, memerintah bersama raja. Jadi wajar kalau sepanjang di dunia Anda diproses, Anda dimurnikan begitu rupa. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 18 Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita benar-benar pergi ke surga dan kita memang warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Jemaat baca 1, 2, 3. Ulang, kurang semangat. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Bapak Ibu, kita ini warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga wajar kalau kita diproses begitu rupa. Jadi yang Tuhan mau, waktu dia kembali, sekalipun ada proses begitu rupa, tapi dia tanya, adakah kudapati iman di bumi? Amin. Jadi saudara, kita harus bertahan. Kita harus betul-betul siap diproses. Anak Tuhan sejati, Yesus bilang, siapa yang mengikuti aku menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Pendeta, hamba Tuhan dada muskuat. Ya, Pak Yero, dan saya tidak tahu berapa banyak anak kampung Sabu yang ada sekolah pendeta yang melayani. Pendeta itu, jemaat 10 masalah 10. Jemaat 100 masalah 100. Jemaat 200 masalah 200. Dan itu hanya pendeta pelaku. Kalau pendeta penonton dia tidak pusing dari Anda. Anda mau malenggang, matono, masogot, banjir bawah, dia tidak pusing. Tapi kalau pendeta pelaku, aduh dia menangis. Dia kasihan. Kalau lihat Anda, dia sudah khotbah setengah mati,
Tiba-tiba ketemu Anda bikin lingkaran, ada mabok di situ, tapi tetap lagu penyembahan. Lagu tetap penyembahan, hanya mabok. Hosan. Beta harap yang pemusik sing apa penampilan suka jangan bikin gila. Terlalu ganteng, beta senang lihat dong kalau anak kampung Sabu kalau menyanyi, beta harus bilang segenap hati. Oh benar, segenap hati, luar biasa, beta suka. Kerja apa-apa segenap hati. Ada juga yang maboknya segenap hati. Dia terlalu segenap hati, sampai akhirnya semua bataji ayam juga segenap hati. Hela ini ayam dia gosok pisau tuh segenap hati sekali. Nah tolong segenap hatinya jangan semua-mua. Yang untuk Tuhan Yesus saja. Jangan setan punya juga kau segenap hati ikut setan. Lupu hati nih kacau. Oleh karena itu jemaat terkasih, hal yang pertama saya mau kasih ingat. Dunia ini tidak akan lebih baik. Antikris pasti datang. Antikris datang, perdagangan di dunia diambil alih oleh antikris. Orang tidak dapat dagang, tidak dapat beli kalau tidak pakai tanda antikris. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Wahyu 13 ayat 15. Dikatakan demikian, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah makanya ada pro kontra masalah doktrin akhir zaman. Apakah orang percaya diangkat? Tapi ayat ini bilang ada yang dibunuh. Yang dibunuh itu pasti orang percaya. Karena tidak sembah patung antikris. Maka tafsirannya saya pikir bisa berubah-ubah ya. Maksud saya gini. Bahwa ada yang tafsir untuk cari aman. Sebelum Yesus datang sudah pengangkatan. Karena mau menghindari pembantaian ini. Tapi ini terjadi loh. Bapak Ibu lihat. Dibunuh. Pasti yang dibunuh ini orang-orang percaya. Karena tidak menyembah patung binatang itu. Hanya anak Tuhan yang punya karakter seperti itu. Maka kita harus siap sedia. Buktinya orang di Sigi dibunuh. Dan yang saya yakin yang membunuh itu ada roh antikris dalam dirinya. Makanya benci sekali kepada gereja. Ayatnya yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, perhatikan Bapak Ibu, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi apa? Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Setelah itu apa? Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya berapa? Sudah tahu toh? 666. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. 666. 666. Mungkin gara-gara takut tidak bisa beli, tidak bisa jual, maka ada orang tertentu yang sekalipun sudah Kristen, akhirnya pakai tanda itu. Akhirnya pakai tanda itu di tangan maupun di dahi. Sekarang orang tanya, di tangan atau di dahi ini maknanya apa? Asli atau simbolis? Kalau saya yakin simbolis ya. Kenapa? Bapak Ibu dengar baik-baik. Dari dulu pengikut antikris sudah ada. Tapi tanpa tanda itu. Dari dulu. Mana ayatnya?
1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Dan Bapak Ibu tahu, ini orang-orang, kebanyakan orang-orang gereja. Orang-orang gereja yang mana? Yang ini nih, penonton saja. Makanya tidak sungguh-sungguh. Perhatikan ini ayat. Catat ini ayat. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Berarti belum datang. Siapa dia? Bukan urusan kita. Yang lebih banyak saya persoalkan yang berikut. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang sekali lagi hampir 2000 tahun yang lalu sudah banyak antikristus. Nah, mereka ini kaki tangan dari pemimpin tunggal yang akan muncul entah siapa dan kapan. Tapi kaki tangannya sudah banyak. Kita sekarang mau lihat Bapak Ibu, kaki tangannya ini dari mana? Tak usah tuduh agama lain dulu. Anda yang Kristen tapi penonton, ini bicara tentang Anda. Dengar ayatnya yang ke-19. Memang mereka berasal dari mana? Antara kita Bapak Ibu, berarti gereja. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Hanya penonton, hanya pengukur, hanya acu tak acu. Kristen KTP. Natal begini dia ada, hari Minggu dia tidak ke gereja. Ini nih, tidak sungguh-sungguh. Dengar Bapak, kita bersyukur di Kupang tidak lockdown. Amerika tuh lockdown, hampir semua gereja. Saudara, Ayalon tak buka, Peniel tak buka, GPDI tak buka. Saudara jemaat mana? Gereja tak buka semua. Jangan alasan macam-macam. Beta omong dan jemaat. Dia bilang kalau pemerintah bilang stop. Dong bilang sonde stop, tetap taat protokol dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan semua datang. Jujur saudara, beta mau istirahat di sorga, makanya beta mau capek di sini. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Dan mereka ini tanpa cap, berarti apa? Simbolis. 6 itu mari saya jelaskan ya. 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. 6 mau digandakan kah, dibikin triple kah, belum sampai 7. Jadi antikris pasti kalah sama Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara harus di dalam Yesus. Jangan ketakutan. Ya. Lalu tangan itu bicara apa? Kekuatan. Dahi itu bicara apa? Pikiran. Jadi sekalipun tanpa tulisan 6, tapi di lubuk otak cuma percabulan, mesum, tipu daya, judi, selingkuh, berzina. Kau 6. Dengar itu maksudnya. Tangan itu kekuatan. Tangan hanya mau pak puku orang, hantam orang, bekerja yang tidak halal. 6. Itu maksudnya. Jadi langsung asumsi, jangan langsung DH motor 6, langsung bilang cek dulu. Padahal ya omong ini penjahat satu yang tidak ada tulisan di testa, tapi di otaknya 6. Itu maksudnya pikiranmu. Karena wahyu itu hampir semua simbolis. Makanya kalau orang tertipu dengan tunggu ada tulisan, lu jangan salah. Tanpa tulisan, tapi otakmu dipakai setan. 6. Itu maksudnya. Saudara, dan Anda yang model begitu, sekalipun tidak ada cap, tapi waktu engkau mati nanti, otakmu ada cara berpikir 6, lu pasti masuk neraka. Dengar ini. Makanya ada yang bilang, puji Tuhan saya mati, itu angka belum keluar. Iya, belum keluar karena ada di lubuk dalam otak. Pikiran kotor terus. Pikiran selalu, ini pikiran kotor itu tidak selalu yang percabulan. Pikiran yang bilang begini, tidak ke gereja juga tidak apa-apa. Tuhan lihat hati, itu pikiran setan loh. Benar. Nakal-nakal saja dulu. Nanti
Semua mereka mati baru sama kayak ini penjahat di sebelah Yesus. Itu juga pikiran setan. Karena salah satu dosa yang paling berbahaya di hidup ini, Anda tahu dosa apa? Menunda-nunda. Ini malam nih waktu kau diselamatkan, tahu usah tunda besok. Bikin keputusan, tunggu besok. Dan mungkin gara-gara mau cari aman, ikut setan. Pakai cara setan. Bisnis juga pakai cara setan. Kerja juga cara setan. Karena yang menjual maupun membeli anam-anam semua. Makanya saya kalau di gereja saya bilang, uang hasil judi jangan bawa ke kotak berpuluhan. Nota fiktif di kantor jangan bawa ke kotak berpuluhan. Lu yang dapat doi dari makan orang, tipu orang, patah orang. Lu punya uang tidak cocok bawa ke perpuluhan atau sumbang KKR. Tuhan tidak terima. Dengar kau. Tuhan tidak terima. Don't pikir pendeta khotbah aman-aman. Lu punya mau lagi. Kalau saya pun gereja saya larang. Tidak boleh bawa lu punya lu jaga rata lu pun 1-2 juta tapi tapu Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Dari tidak ada jadi ada. Lu tahu segala rata lu pun 2,5 juta. Kita punya Allah pencipta langit dan bumi. Dia angkat dari sampah, dia bawa beta kemana-mana, jadi beta tahu dia hidup, dia ada. Asal kau setia. Saudara mau setia, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tak usah ikut kerja-kerja kotor, tak usah ikut arus antikris yang mungkin angkanya tidak kelihatan tapi ada di otak dan hidupmu. Hati-hati. Bapak Ibu, ini kebenaran. Saya sampaikan dengan data yang jelas. Antikris itu banyak. Di 1 Yohanes 2 ayat 18-19 tanpa angka jelas, tapi isi dalamnya. Jadi kekasih-kekasih Allah, jangan takut ya. Sebab kalau Anda takut, Anda ikut setan punya gaya, Anda habis. Anda lengah, Anda ikut setan punya gaya, Anda habis. Anda jadi penonton saja, Anda ikut setan punya gaya, Anda habis. Ulang-ulang, kalau saya khotbah, saya kasih ingat ini ayat. Tadi Wahyu 13 tentang adanya pergerakan antikris. Wahyu 14 dia catat tentang berapa banyak orang yang berhasil ditipu oleh setan dan menjadi pengikut antikris. Dan bagaimana nasib mereka? Yohanes 14 mulai ayat 9. Wahyu. Ayat 9. Jemaat baca suara keras. 1, 2, 3. Iya, berarti ini sambungan dari Wahyu 13 tadi ya. Ini bagi yang sudah terjebak. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Saya suka ingatkan ini. Apa maksudnya anggur murka Allah tanpa campuran? Maksudnya ialah itu murka total, tidak ada campur apa-apa. Tidak ada campur belas kasihan di situ. Kalau Anda bertobat sekarang, sekalipun Anda sangat berdosa, sangat kotor, sampai orang bilang, lu tidak mungkin bertobat lagi. Tapi kalau Anda datang pada Yesus, Tuhan Yesus selamatkan Anda. Dengar baik-baik. Tuhan mungkin murka dengan dosa Anda, tapi waktu Anda bertobat, murkanya bercampur pengampunan, bercampur belas kasihan, sehingga Anda dan saya dijadikan ciptaan baru. Tapi tanpa Anda bertobat, tidak akan ada campuran apa-apa. Bahkan di sini Anda bertobat, Anda datang kepadanya, dia jamah engkau. Tapi waktu Anda tidak bertobat, Anda masuk neraka. Anda berteriak minta tolong pun, Yesus. Karena dulu kau banyak nonton toh, sekarang Yesus nonton kau.
Mau lihat ayatnya? Ayatnya masih di ayat 10 ini. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Dan di depan mata anak domba. Saudara, Yesus nonton Anda. Karena Yesus panggil Anda jadi pelaku, Anda nonton. Nanti Anda disiksa, Yesus nonton. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ayat 11, jemaat baca keras. 1, 2, 3. Pokoknya ibu doa tersat. Pokoknya Tuhan mengerti. Amin. Beta yang saya mengerti. Intinya. Saudara lihat di sini. Itu orang-orang dong. Ini siang malam. Karena dulu di bumi kan siang malam hanya tangan atau di sana siang malam disiksa. Di sini terlalu banyak berhenti toh, berhenti kau nonton. Di sana Anda tidak akan berhenti. Berhenti tidak henti-hentinya disiksa. Dengar oh. Makanya tadi beta bilang ada rest in heaven, no rest in hell. Ini no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Makanya dikatakan tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, saya tidak tahu ke depan. Apakah betul nama tanda itu akan dimunculkan betul? Bisa jadi. Tapi Anda perlu tahu. Itu tidak selalu berarti harus kelihatan. Yang tidak kelihatan menurut saya jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu bertobatlah. Ayat 12, ini yang kita persoalkan malam ini. Anak Tuhan yang adalah pelaku dan bukan penonton harus jalannya baik-baik. Ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Yang apa? Menuruti perintah Allah. Dan apa? Iman kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh beriman pada Yesus. Tekun, jadi pelaku. Ya, suami-suami yang ada di sini, Anda tolong dulu, Anda tuh gembala bagi istri anakmu. Ada bapak-bapak yang tidak pimpin istri anak berkesalah gereja. Kok gereja juga tidak peduli nah. Iya karena kau juga otak tidak ada. Harusnya Anda pimpin istri anakmu. Kepala keluarga san bimbing istri anak berharap gereja turun langsung. Anda tahu posisi gembala itu kepala keluarga itu apa? Pemimpin yang berkorban. Berkorban memenuhi kebutuhan bukan hanya jasmani, rohaninya juga. Jadi bapak-bapak yang suka biarkan istri anak berdoa sendiri, tolong. Sebelum Natal ini kesempatan yang baik bertobat. Istri anak ada doa, kau ada main catur lebih dari mau ikut SEA Games. Main pikir lama mau mati. Hanya mau kasih jalan kuda. Jadi kekasih Tuhan, hal yang pertama iman kita harus beres. Amin. Sebagai pelaku Yesus harus kembali. Dia mau dapati kita orang yang beriman. Yang kedua sudah pasti kita tampil beda. Alkitab berkata kita tidak boleh serupa dengan dunia. Yang ketiga kita harus tetap rajin ibadah. Ibrani 10 ayat 25 bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Manfaatkan kesempatan yang ada sebelum corona semakin menjadi-jadi. Saya perlu kasih tahu ya, acara ini sebenarnya perjuangan berat dari panitia. Karena Kupang memang sekarang zona hitam.
bukan zona merah. Ini bukan berita abal-abal, saya pertanggungjawabkan. Kupang ini zona hitam. Jadi masker tolong jangan buka-buka. Kecuali beta, kalau behot pakai masker, saudara dilawa Tuhan, beta diisolasi. Ya, jadi harus tampil beda. Dan yang terakhir, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap pelayanan ya. Beriman, tampil beda, atau hidup kudus, tetap beribadah. Dan yang keempat, harus tetap pelayanan. Saya baca ayat referensi terakhir dalam 2 Timotius pasal 4. Mulai ayat yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa harus betul-betul semangat beritakan Injil? Bapak Ibu terkasih, ayat 3 mengatakan alasannya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Makanya ada jemaat yang bilang begini, pendeta nih khotbah harus lucu. Saudara percayalah, lucu tidak salah sepanjang lucu bisa membuat poinnya lebih jelas. Tapi lucu sampai kabur poinnya itu bahaya. Saya ini pengkhotbah yang dulu lucu mau mati. 1 jam 2 jam saya khotbah orang ketawa. Sampai satu kali saya terpukul. Gara-gara apa? Ibu datang KKR, bapak tidak. Ibu pulang, bapak tanya, Pak Mel khotbah apa? Ibu bilang, saya tidak tahu. Pokoknya kita ketawa sampai setengah mati. Anda lihat ini. Duduk hampir 2 jam di ibadah. Suami tanya, pendeta khotbah apa? Pitson tahu. Pendetanya juga bodok. Dan waktu itu betul saya bodok. Jemaatnya juga salah. Karena cari pengkhotbah hanya lucu. Anda cari pengkhotbah hanya lucu, Anda sedang mendukung tercetaknya lebih banyak pengkhotbah palsu. Catat itu baik-baik Bapak Ibu. Karena ini ayat memang begitu nah. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah kalau jemaat pergi cari hamba Tuhan tambah banyak yang begini, maka tambah banyaklah pengajar yang tidak sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi malam ini firman Allah yang sejati saya sudah beritakan bagi Anda. Seputaran tema kita. Jadilah pelaku dan bukan penonton. Karena dia pasti kembali. Amin. Dan ayat 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kami pendeta-pendeta akan tetap beritakan Injil. Mungkin Anda bukan pengkhotbah seperti kami. Tapi kita kerja sama-sama. Saya tahu di belakang hamba-hamba Tuhan yang tampil bicara dan pelayanannya berhasil. Ada orang-orang di barisan belakang yang dengan total sepenuh hati mendukung. Maka kami eksis sampai hari ini. Terima kasih buat mama-mama di Kampung Sabu yang tetap menjadi pendoa-pendoa luar biasa. Pendoa-pendoa luar biasa bagi hamba-hamba Tuhan. Saya, Kakak Yero, ini adik saya, Martin, yang ada di depan saya. Ini saya suruh sekolah teologi juga. Nakal sekali di Oepura dulu. Bertobat. Saya bilang sekolah pendeta. Dia bermimpi, dia dapat penglihatan, dapat visi dari Tuhan terpanggil. Saya dorong dia. Sekolah teologi.
Saya paling semangat dukung hamba-hamba Tuhan yang semangat melayani Tuhan. Karena ini ayat bilang Tuhan mau kembali, tapi pelayanan tidak boleh kendor. Moral banyak orang tambah bejat, penyesat ada di mana-mana, penganiayaan ada di mana-mana, tapi itu tidak boleh buat kita kendor. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bernyala-nyala atau minimal dukung kami beritakan Injil. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Kiranya firman Allah ini memberkati kita. Teruslah jadi pelaku, berhentilah jadi penonton saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus dasar. Para pemuji ada di depan pemusik.
kasih. Saya kasih ingat kita hal ini. Sangat mudah bagi Tuhan membuat kita tidak ada malam ini. Sangat mudah bagi Tuhan membuat kita berhenti memakai nafas miliknya. Tapi kalau hari ini kita masih ada, Bapak Ibu terkasih, Tuhan masih kasih kesempatan. Anda yang hela nafas milik Tuhan dan hanya jadi penonton saja, bertobat. Anda yang sudah jadi pelaku, tak usah sombong, tambah semangat, tambah rendah hati, tambah bergairah. Tapi Anda yang belum, Tuhan sayang Anda. Kita semua bangkit malam ini. Firman Allah berkata, mau masuk dari pagi ke siang ke tengah hari sama 1 dinar. Maksudnya apa? Sama-sama masuk surga. Tentu kesalehan kita upahnya berbeda di sana, tapi kepastian keselamatan sama. Oleh karena itu, yang sudah bertobat dari 10 tahun, 20, 30 tahun lalu, ada semua di kampung Sabu, dan Anda masih ada di sini dengan semangat yang luar biasa untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai karena Tuhan yang ada di dalam engkau. Tapi Anda yang sepi malam ini, jangan buat-buat kesempatan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau kita sama-sama berubah, sama-sama maju, sama-sama kuat di dalam engkau. Juga semua teman sahabat saya yang ada di rumah, yang sedang ikut lewat live, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Apakah malam ini engkau disentuh olehnya, engkau diingatkan olehnya, engkau dipanggil olehnya untuk semakin buat keputusan terbaik, mencintai dia di sisa hidup yang engkau nikmati hari-hari ini. Tuhan masih beri kepercayaan itu. Pakai baik-baik. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi semua. Kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai bicara, dan hamba yakin khotbah hamba tidak sempurna. Tapi hamba yakin engkau yang sempurna ada di sini. Dan kalau engkau ada, yang sudah bertobat, tambah semangat, tambah rendah hati, tambah dahsyat, tambah gila-gilaan dalam Tuhan. Yang acuh tak acuh, banyak tidur, main-main, tergoda, terpengaruh dengan fenomena-fenomena zaman ini, hari ini dia dipulihkan. Ketika dia angkat tangan dan minta ampun dosa, tidak ada satu dosa pun yang tersisa. Semua dosa diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun jemaat mau pulang dengan kecewa. Semua jemaat mau pulang dengan kelepasan, dengan pemulihan yang luar biasa. Kami tahu mujizat masih ada, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau ada yang angkat tangan dan memiliki sakit tertentu, dalam nama Yesus, kalau Allah berkenan tidak ada yang mustahil, kesembuhan terjadi. Ada yang punya masalah rumah tangga dipulihkan. Ada yang punya masalah keuangan, Tuhan beri jalan keluar. Tidak ada jemaatmu di kampung Sabu ini yang pulang dengan kecewa. Begitu juga dengan jemaat yang di rumah. Kami yang melayani maupun kami yang dilayani, kami diberkati secara dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Glory kemuliaan bagimu. Terima kasih buat suasana malam ini Tuhan. Terima kasih buat tidak hujan beberapa waktu kami pakai ibadah. Tuhan sangat sayang kami, dan Tuhan tidak pernah salah dalam keadaan apapun. Beberapa saudara di sekitar kampung Sabu atau Bobo yang kena COVID, kami mohon sembuh dalam nama Yesus. Dan tolong kami yang lain supaya ikut protokol kesehatan. Kami beriman, bukan mencobai Tuhan. Beriman bijaksana, lihat malapetaka menghindar. Kalau mencobai Tuhan, lihat malapetaka, bodoh-bodoh dan sorong diri. Kami tidak mau seperti itu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang diberkati oleh Tuhan dan siap jadi pelaku firman Allah, sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan hebat. Saya serahkan kepada Allah.
Saya minta dengan kasih Kristus Kakak Yero pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam yang indah, malam yang diberkati. Kami percaya firman yang telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mempersembahkan korban tantangan kami. Sebelum kami mempersembahkan, mari ajar kami, berikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi Tuhan.